Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dalam kisahnya, aku pernah melihat seorang Nasrani yang dipanggil Uskuf sedang berada di Mekah dan beliau bertawaf di Ka'bah. Aku pun menghampirinya dan bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau tidak suka kepada agama nenek moyangmu? Maka orang Nasrani tersebut menjawab, aku telah mengganti agama nenek moyangku dengan yang lebih baik daripadanya. Imam Syafi'i bertanya lagi, bagaimana itu bisa? Maka orang Nasrani tersebut menceritakan kepadaku, kata Imam Syafi'i, bahwasanya dia pernah berlayar di atas lautan tatkala kami sudah berada di pertengahan laut, maka perahu kami pun belah. Ketika aku terselamatkan oleh satu papan daripada perahu tersebut, maka aku pun terus berada di atas air sampai-sampai ombak lautan menepikkanku ke atas satu pulau dari pulau-pulau di lautan tersebut. Yang di pulau tersebut banyak daripada pohon-pohon. Pohon-pohon tersebut memiliki buah yang buahnya lebih manis daripada madu dan lebih lembut daripada keju. Dan di dalamnya ada sungai yang mengalir, airnya pun tawar. Orang Nasrani tersebut berkata, aku pun berkata, segala puji bagi Allah atas itu semua. Aku makan dari buah-buah ini dan aku minum dari air sungai ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kelapangan ketika telah hilang waktu siang dan datanglah waktu malam. Aku merasa takut atas keselamatan diriku sendiri dari hewan-hewan. Maka aku pun naik ke atas batang pohon dan aku tidur di atas dahannya. Ketika sampai di pertengahan malam, tiba-tiba ada seekor hewan di atas permukaan air sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang fasih. Hewan tersebut membaca tasbih, la ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahin Nabiyul Mukhtar. Ketika hewan tersebut sampai ke daratan, ternyata kepalanya adalah kepala burung unta, wajahnya adalah wajah manusia, dan kaki-kakinya adalah kaki-kaki unta, dan buntutnya adalah buntut ikan. Aku pun takut tercelakakan oleh hewan tersebut. Kemudian aku pun turun dari pohon tersebut dan aku mencoba untuk lari. Kemudian hewan tersebut pun menoleh kepadaku dan berkata, berhentilah, kalau tidak engkau akan binasa. Aku pun berhenti dan hewan tersebut berkata kepadaku, apa agamamu? Aku pun menjawab, agamaku adalah agama Nasrani. Dan hewan tersebut berkata lagi, celakaan bagimu wahai orang yang rugi. Kembalilah engkau kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam. Maka sesungguhnya engkau sudah berada di tempat satu kaum dari kaum jin yang beriman, dan seorang pun tidak akan selamat dari daerah ini kecuali orang yang muslim. Maka aku pun berkata, wa kaifal Islam? Dan bagaimana dengan Islam? Maka hewan tersebut berkata, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah
utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pun mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian hewan tersebut berkata lagi, apakah engkau ingin tinggal di sini atau ingin kembali kepada keluargamu? Maka aku pun menjawab, aku ingin kembali kepada keluargaku. Hewan tersebut berkata, diamlah di tempatmu sampai datang kepadamu perahu. Aku pun diam di tempatku. Begitu juga hewan tersebut masuk kembali ke lautan, dan tidaklah hewan tersebut hilang dari pandanganku sehingga lewatlah perahu dan para penumpang-penumpangnya. Dan aku pun berisyarat kepada mereka untuk meminta mereka membawaku di atas perahu mereka. Dan tatkala aku sedang berada di atas perahu, semua yang ada di atas perahu tersebut berjumlah 12 orang dan semuanya orang Nasrani. Kemudian aku pun menceritakan tentang kisahku kepada mereka, dan aku mengabarkan tentang kabarku dari awal sampai terakhir bertemu dengan mereka. Dan mereka pun ketika mendengar kisahku, mereka semuanya yang ada di atas perahu tersebut masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkuasa dalam genggamannya segala sesuatu hidayah. Dan begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesesatan dari seorang hamba, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya, dan sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala cukup bagi orang tersebut untuk mendapatkan hidayah, dan yang lain tidak bisa memberikan hidayah kecuali hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai asbab hidayah dan mendapatkan hidayah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini bisa menambahkan keimanan kepada diri kita dan mengistiqomahkan kita berada di atas agama yang Hanafiyah, yang lurus, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.